Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas diskusi kami terkait kalender akademik dan mata pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama ada Diva Laila Ika, yang kedua ada Safana Zian Salsabiela, dan yang ketiga ada Muhammad El Junaidi. Yang pertama, kita akan membahas tentang kalender akademik. Kalender akademik sendiri itu adalah istilah umum dalam dunia pendidikan yang merujuk kepada jadwal kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan yang memuat semua hal terkait dengan proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik, dan juga kelulusan. Kalender akademik sendiri ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada semester gasal, yang kedua ada semester genap, dan yang ketiga ada semester khusus. Di mana semester khusus sendiri itu adalah merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pembelajaran yang mencakup antara lain pemulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan juga hari libur. Yang kedua, fungsi dari kalender akademik, yakni yang pertama adalah fungsi umum untuk mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, menyelaraskan antara ketentuan hari efektif dengan hari libur sekolah. Dan yang ketiga, secara lebih khusus, kalender pendidikan bagi guru digunakan untuk pedoman dalam penyusunan prota program tahunan, promes program semester, silabus, dan juga RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, tentang maksud dan tujuan kalender akademik. Maksudnya, memberikan gambaran yang jelas kepada pengelola satuan pendidikan tentang langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu pendidikan, serta sebagai pedoman kerja untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, proses belajar mengajar. Untuk tujuannya, yakni sebagai kerangka acuan operasional dalam menyelenggarakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya ada asas pelaksanaan. Yang pertama, yakni penyusunan kalender pendidikan itu harus objektif, transparan, dan juga akuntabel. Yang kedua, keberadaan kalender pendidikan dapat memberikan manfaat dalam peningkatan mutu proses, yakni prestasi akademik dan non-akademik peserta didik, jumlah hari, dan juga jumlah jam tatap muka. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah madrasah menggunakan sistem semester yang membagi 1 tahun pelajaran menjadi semester ganjil dan juga semester genap. Yang kedua, jumlah jam tatap muka dalam 1 tahun pembelajaran ada 229 hari. Selanjutnya, jam tatap muka pembelajaran di sekolah atau madrasah adalah jam tatap muka yang betul-betul digunakan untuk proses pembelajaran yang sesuai dengan tuntunan kurikulum. Jumlah hari efektif pembelajaran tatap muka pada poin B dan C di atas itu ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah hari dan jam tatap muka semester ganjil, proses belajar mengajar pada semester ganjil tahun pelajaran 2013-2014 dimulai pada hari Kamis 11 Juli 2013 dan berakhirnya pada 21 Desember 2013. Semester genap, proses belajar mengajarnya yaitu pada tahun ajaran 2013 atau 2014, yakni dimulai pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013, dan berakhirnya pada hari Sabtu 21 Juni 2014. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Safana Zian. Kepadanya saya persilakan.
Terima kasih. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kalender pendidikan. Ini adalah salah satu kalender pendidikan yang ada di SMA Negeri 1 Kedamian. Pada semester Gasal, mulai dari bulan Juli sampai bulan Desember. Di situ pada bulan Juli ada kegiatannya yaitu libur semester 2, MPLS, kemudian tahun baru Hijriah. Pada bulan Agustus, kegiatannya yaitu pindah golongan, hari Asyura, hari Pramuka, hari proklamasi kemerdekaan RI, seleksi calon pengurus OSIS, pemilihan pengurus OSIS, dan simulasi ANBK. Pada bulan September ada 5 kegiatan. Yang pertama LDKS, OSIS, dan MPK, kemudian LPJ OSIS, MPK, serta ekstra. Yang ketiga ANBK kelas 11, kemudian Hari Ozon Internasional, dan yang terakhir pelaksanaan proyek 1. Pada bulan Oktober ada 4 kegiatan, yaitu Maulid Nabi, PTS BKS semester 1, kemudian KTS kelas 10 dan kelas 11 atau studi KPS kelas 12, kemudian Sumpah Pemuda. Pada bulan November ada Hari Cinta Puspa, Hari Pahlawan, Hari Guru Nasional, Hari Korpri, pelaksanaan proyek 2, dan PAS BKS semester Gasal. Di bulan Desember ada PAS BKS semester Gasal, remedi, penerimaan rapot, cuti bersama Hari Raya Natal, dan libur semester. Kemudian naik ke semester genap. Pada bulan Januari ada 4 kegiatan. Yang pertama Tahun Baru Masehi, yang kedua pelaksanaan proyek 3, yang ketiga Hari Sejuta Pohon, yang keempat HUT Sekolah ke-26. Pada bulan Februari ada 3 kegiatan. Yang pertama Tryout, yang kedua Isra Mi'raj, yang ketiga Hari Peduli Sampah. Pada bulan Maret ada PTS BKS, Hari Raya Nyepi, libur awal puasa, dan Pondok Ramadan. Pada bulan April, Pondok Ramadan, wafat Isa Al-Masih, Hari Kartini, Hari Bumi, Hari Raya Idul Fitri, Hari Penanaman Pohon. Pada bulan Mei, ada Hari Guru Internasional, Halal Bihalal, Hari Raya Waisak, Hari Keanekaragaman Hayati, Hari Kenaikan Isa Al-Masih, dan 4 BKS kelas 10 dan kelas 11. Pada bulan Juni ada 4 BKS kelas 10 dan kelas 11, wisuda untuk kelas 12, remedian, penyiapan, penerimaan rapot, dan libur semester akhir. Ini tadi contoh kalender akademik. Kemudian yaitu struktur kurikulum Merdeka SMA kelas 10, fase E. Pada struktur kurikulum Merdeka didasari 3 hal. Yang pertama yaitu berbasis kompetensi, yang kedua pembelajaran yang fleksibel, dan yang terakhir yaitu karakter Pancasila. Pada kurikulum sebelumnya, mata pelajaran IPA dipisah menjadi 3, yaitu ada fisika, kimia, dan biologi. Namun pada kurikulum Merdeka ini, mata pelajaran IPA tidak dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Hal yang sama juga berlaku pada mata pelajaran IPS. Meskipun demikian, Kemendikbud tetap memberikan kebebasan pada sekolah untuk memilih pendekatan yang tepat dalam menentukan bagaimana mata pelajaran tersebut diorganisasikan.
Adapun pendekatan yang bisa dipilih oleh sekolah sebagai berikut, yaitu mengintegrasikan muatan mata pelajaran IPA dan IPS, mengajarkan muatan mata pelajaran IPA dan IPS secara bergantian dalam blok waktu terpisah, mengajarkan muatan pelajaran IPA dan IPS secara paralel dengan jam pelajaran atau yang disebut dengan JP terpisah antara satu mata pelajaran dengan yang lainnya. Selain itu, guru juga perlu membuat pembelajaran inquiry yang mengintegrasikan muatan pelajaran IPA dan IPS bila memilih pendekatan yang ketiga ini. Selanjutnya yaitu masuk pada mata pelajaran kurikulum Merdeka SMA. Dalam mata pelajaran kurikulum Merdeka SMA, perubahan mencolok dari kurikulum sebelumnya ke kurikulum Merdeka pada jenjang pendidikan SMA terlihat pada mata pelajarannya. Pada kurikulum sebelumnya, siswa kelas 10 dipisahkan berdasarkan peminatan, yaitu dengan adanya IPA, IPS, serta bahasa dan budaya. Namun pada kurikulum Merdeka ini tidak ada lagi peminatan. Dikarenakan siswa tidak ada lagi peminatan dikarenakan siswa kelas 10 wajib mempelajari semua mata pelajaran yang disediakan oleh sekolah. Jadi siswa akan memilih mata pelajaran pilihan di kelas 11 dan kelas 12 sesuai minat dan bakatnya. Jadi tidak ditentukan lagi. Ada 5 kelompok mata pelajaran pilihan yang direkomendasikan. Ada 5, yang pertama yaitu MIPA yang terdiri dari matematika, peminatan, fisika, kimia, biologi, dan informatika. Yang kedua ada IPS yang terdiri dari ekonomi, sosiologi, geografi, antropologi. Dan yang ketiga ada bahasa, budaya yang terdiri dari bahasa dan sastra. Yang keempat Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa asing lainnya, vokasi atau karya kreatif yang terdiri dari budidaya, rekayasa, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu seni dan olahraga, khusus untuk sekolah-sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Diva. Alokasi waktu mata pelajaran SMA di kurikulum Merdeka. Alokasi waktu dalam kurikulum Merdeka dibagi menjadi 2 macam, yaitu untuk pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disingkat dengan P5. Untuk mata pelajaran pilihan di tingkat SMA, kurikulum Merdeka menyediakan 20-25 jam pelajaran dengan alokasi waktu masing-masing mata pelajaran adalah 5 jam per minggunya. Jam pelajaran per minggunya. Alokasi waktu mata pelajaran kelas 10 berikut adalah daftar mata pelajaran kelas 10 beserta alokasi waktunya dengan asumsi 1 tahun sama dengan 36 minggu dan 1 jam pelajaran sama dengan 45 menit. Mata pelajaran dan alokasi waktu kurikulum Merdeka SMA kelas 10 berada di slide berikutnya. Nah, untuk mata pelajaran yang pertama ada pendidikan agama Islam dan budi pekerti, lalu pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, lalu pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, lalu pendidikan agama Buddha dan budi pekerti, lalu ada pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Untuk alokasi waktunya sama 72 jam pembelajaran.
Jadi satu minggu dua kali pembelajaran. Untuk alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun, yaitu 36 jam pelajaran. Jadi total jam pelajaran per tahun yaitu 108. Untuk kelima mata pelajaran ini dipilih oleh siswa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing siswa. Lalu berikutnya ada pendidikan Pancasila. Alokasi intrakurikuler per tahunnya yaitu 54 jam pelajaran. Untuk per minggunya dua kali, satu minggu 2 kali. Untuk alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun, yaitu 18 jam pembelajaran. Jadi total jam pelajaran per tahun adalah 72. Lalu ada bahasa Indonesia dan matematika. Itu alokasi intrakurikulernya per tahun 108 jam pembelajaran, dan untuk per minggunya ada 3 kali pertemuan. Lalu untuk alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahunnya yaitu 36 jam pelajaran. Jadi total jam pelajaran per tahunnya yaitu 144. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan alam yang terdiri dari fisika, kimia, dan biologi. Untuk alokasi intrakurikuler per tahunnya yaitu 216 dengan 6 kali pertemuan, satu minggu 6 kali pertemuan. Alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahunnya yaitu ada 108, jadi total jam pelajaran per tahunnya 324. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan sosial yang terdiri dari sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Alokasi intrakurikuler per tahunnya yaitu 288 jam pelajaran dengan 8 kali pertemuan per minggunya. Satu minggu 8 kali pertemuan. Alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahunnya yaitu 144 dan total jam pelajaran per tahunnya yaitu 432. Untuk bahasa Inggris ada 50 alokasi intrakurikulernya per tahun ada 54 jam pembelajaran. Untuk per minggunya 2 kali pertemuan. Lalu alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun yaitu ada 18 jam pelajaran. Sehingga total jam pelajaran per tahunnya yaitu 72. Selanjutnya ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Intrakurikuler per tahun yaitu 72 jam pelajaran, untuk per minggunya 2 kali pertemuan. Lalu ada alokasi penguatan profil pelajar Pancasila per tahun itu 26 jam pelajaran, dan total jam pelajaran per tahunnya 108. Sehingga 70 ada jam pelajaran dengan 2 kali pertemuan. Lalu alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahunnya itu sama dengan 36 jam pelajaran. Jadi total jam pelajaran per tahunnya yaitu 108. Selanjutnya ada seni dan prakarya. Seni dan prakarya ini terdiri dari 4, yaitu seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, dan lalu prakarya dan kewirausahaan. Untuk setiap sekolah harus menyediakan minimal 1 jenis seni atau prakarya
prakarya dan siswa harus memilih minimal salah satu jenis seni atau prakarya tersebut. Dan yang terakhir ada muatan lokal. Muatan lokal terdiri dari 72 untuk alokasi intrakurikuler per tahunnya, yaitu 72 jam pembelajaran dengan 2 kali pertemuan. Jadi total seluruh pembelajaran yaitu 1098 jam pembelajaran per tahun dengan per minggunya ada 32 minggu. Lalu alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun seluruhnya adalah 486 jam pembelajaran. Jadi total jam pembelajaran per tahun untuk seluruhnya adalah 1584 jam pembelajaran. Terangannya, untuk pembelajaran tidak penuh 36 minggu atau untuk memenuhi alokasi proyek 27 minggu untuk pendidikan Pancasila, bahasa Inggris, serta seni dan prakarya. Lalu alokasi waktu muatan lokal maksimal 2 jam pembelajaran per minggu atau 72 jam pembelajaran per tahun. Lalu total jam pelajaran tidak termasuk mata pelajaran muatan lokal maupun mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh sekolah. Next. Dan ini adalah contoh jadwal pembelajaran kelas 10. Jadi keterangan untuk warna pada gambar itu adalah, jadi di situ terdapat warna-warna. Jadi warna pada gambar itu adalah pembeda untuk mata pelajaran. Seperti warna pink untuk mata pelajaran pendidikan agama, lalu abu-abu untuk mata pelajaran PJOK, dan sebagainya. Warna tersebut bertujuan untuk mengetahui pelajaran yang akan dipelajari esok hari, juga membantu peserta didik dalam persiapkan diri dalam menjalani ujian dari mata pelajaran tersebut. Next. Oke, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan materi tentang kalender akademik dan juga mata pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Semoga yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat, dan mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.